Tiran mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan gemetar, kalian juga telah bakar gedungku, dan melukai 300-an bawahanku, kita impas. Plak. Lone Wolf melempar Tiran tanpa ragu, keparat, abangku sudah bilang bahwa bukan kami yang bakar gedungmu. Jika kami ingin bunuh kamu, itu cukup mudah bahkan lebih mudah dibanding membunuh seekor semut, apa perlu susah payah bakar gedungmu? Tiran sedikit tertegun, benar bukan kalian yang bakar. Reka, sejujurnya, istriku mau mendirikan sebuah Tomota Group, dan sekarang masih kekurangan gedung kantor. Aku tertarik pada gedungmu, jadi bagaimana mungkin aku menghancurkannya? Orang lain yang menghancurkan gedungmu, dan kamu hanya diperalat. Wajah Tiran menjadi serius, apa maksudmu? Reka, ada orang yang sengaja mengadu domba kita. Orang tersebut membakar gedung dan menuduh aku pelakunya, tujuannya agar kamu bunuh aku, atau aku yang bunuh kamu. Tiran merenung, jangan-jangan dia. Tidak mungkin, dia tidak mungkin begitu kejam. Reka mengeluarkan sebuah kontrak dan berkata, sekarang aku beri kamu dua pilihan. Renovasi gedung itu dan berikan pada istriku untuk dijadikan pusat perusahaan. Atau, kamu menghilang selamanya dari dunia ini. Tiran marah. Sudah mengambil gedungnya secara paksa, sekarang bahkan meminta dirinya mendekorasikan gedung itu untuk mereka. Sungguh keterlaluan. Tiran tentu saja tidak bersedia menandatangani kontrak tersebut. Reka tersenyum, tidak perlu buru-buru, kamu pasti akan tanda tangan dengan patuh. Tiba-tiba sekitaran terdengar suara sirene yang keras. Puluhan mobil polisi mengepung lokasi konstruksi besar tersebut. Bawahan Tiran ketakutan dan kabur. Tapi polisi yang datang kemari lebih banyak dibanding jumlah bawahannya. Mereka sama sekali tidak bisa melarikan Din. Kapolda Zuzu berteriak, Tiran, kamu ditahan karena membuat keributan dan melukai orang. Silakan ikut kami untuk diselidiki. Tiran merasa sangat dirugikan, Kapten, aku difitnah, orang mereka yang melukai orangku. Kalian seharusnya tangkap mereka, bukan aku. Kapolda Zuzu ke tempat kejadian, seketika tidak tahu harus senyum atau nangis. Ternyata, yang terluka di tempat kejadian sebagian besar adalah orang Tiran. Dan sisi Reka, hanya beberapa yang terluka. Tiran cukup menakjubkan, 300 orang dikalahkan oleh 20 orang. Bahkan masih tidak tahu malu mengatakan kata-kata seperti itu. Kapolda Zuzu tidak berani tangkap Reka, karena barusan Kapten Lone Wolf Distrik Militer telah berpesan padanya untuk melindungi Reka. Kapolda Zuzu berkata dengan sinis, kenapa? Udah lemah masih punya alasan. Kalian yang cari masalah dulu, kalian sendiri juga yang tidak berguna, tidak bisa menang sebaliknya malah kena hajar kembali, dan masih berharap hukum melindungi kalian. Tindakan kalian ini apa bedanya dengan pemerasan? Kalian lagi menuntut biaya pengobatan. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Sindiran Kapolda Zuzu sangat masuk akal. Wajah Tiran langsung memerah dan sangat malu. Tiran beserta bawahannya ditangkap pergi. Kapolda Zuzu berjalan ke samping Reka, dan memberi hormat, maaf Tuan Reka, kami terlambat. Reka mengangguk, tidak apa-apa. Tolong sekalian bawa Lone Wolf pergi. Lone Wolf yang sedang merasa bangga di samping, menjadi tercengang, Bang, kenapa tangkap aku? Reka melihat ke Lone Wolf, kemari, aku mau bicara padamu. Lone Wolf segera mengikut Reka dari belakang, ke tempat yang tidak ada orang. Reka, mungkin ada yang ingin bunuh Tiran malam ini, kamu diam-diam lindungi dia. Lone Wolf berkata dengan penasaran, apa? Bagaimana kamu bisa tahu ada yang ingin bunuh Tiran? Bajingan ini pantas mati, untuk apa dilindungi? Reka, aku punya pertimbangan sendiri, kamu cukup lakukan apa yang aku perintahkan. Lone Wolf mengangguk, oke. Lone Wolf juga ditangkap. Reka lalu memanggil Abeno dan lainnya masuk ke kantor. Suasana hati semua orang pada saat ini masih membara dan sangat bersemangat. Tuan Reka hebat. Kami sangat kagum padamu. Kekuatan Tuan Reka sangat besar, tidak disangka pengikutnya juga sangat luar biasa. Mulai dari sekarang kami akan menjadikan Tuan Reka sebagai panduan, mengikuti dengan sepenuh hati.
Reka, jangan banyak omong kosong. Selanjutnya, dengarkan baik-baik apa yang aku katakan. Keluar dari pintu ini, maka aku tidak akan akui lagi. Abeno mendengar dengan cermat. Tuan Reka, silakan katakan. Reka, tiran kali ini telah gagah. Total, aset di kota Geffen sementara tidak ada pemimpin. Abeno, kamu boleh memanfaatkan kesempatan ini untuk merampas semua aset mereka. Abeno sedikit gelisah. Tuan Reka, sekarang kita hanya ada 20 orang, tidak akan sanggup. Reka, tenang, besok akan ada bantuan tenaga besar yang ikut bersamamu, kamu cukup buat persiapan. Abeno melihat Reka dengan penasaran. Tuan Reka, bagaimana kamu bisa tahu? Bantuan tenaga besar apa? Reka, besok kamu akan tahu. Selesai berkata, Reka lalu berjalan keluar. Seorang pengikut bergumam pelan, Tuan Reka sengaja pura-pura misterius. Bagaimana dia bisa tahu besok akan ada orang yang ikut bersama kita? Apa dia bisa memprediksi? Plak, Abeno menamparnya tanpa ragu, diam. Bukan urusan kita untuk menebak apa isi pemikiran Tuan Reka. Semua orang tidak ada yang berani bertanya lagi. Reka datang ke ruang kantor Tokia. Pada saat ini, Tokia dan Zeus Burn sedang melihat HP. Dalam HP sedang memutar adegan pertarungan tadi. Keduanya tadi berdiri di jendela, dan merekam semua kejadian tadi. Melihat Reka datang, Tokia segera bertanya, Reka, dari mana asal temanmu? Begitu jago tarung. Reka, biasa saja, hanya seorang tahanan yang pernah dipenjara bersamaku. Dia suka cari masalah. Saat di penjara dia setiap hari berkelahi dengan orang-orang, secara bertahap kemampuannya jadi berkembang dan menjadi penguasa penjara. Tokia bertanya, hanya itu. Kalau begitu bagaimana mungkin kekuatannya bisa begitu besar? Zeus Burn segera gantikan Reka menjelaskan, Kak, coba kamu pikir, isi penjara semuanya bandit. Setiap hari bertarung dengan para bandit, tidak heran jika bisa punya kemampuan seperti itu. Tokia hanya berkata, oh, tapi masih punya sedikit pertanyaan. Reka mengganti topik pembicaraan, Tokia, bagaimana perkembangan Tomota Group kita? Tokia, semuanya sudah disiapkan, hanya sisa bagian terakhir yang penting. Setelah memastikan gedung perusahaan, maka sudah bisa mulai beroperasi. Aku sudah menemukan sebuah gedung, dan sedang membahas tentang sewa dengan pemiliknya. Reka, tidak perlu bahas lagi, Tiran akan memberikan gedungnya pada kita besok, kita jadikan gedung Tiran sebagai pusat perusahaan. Tokia, saat ini dendammu dengan Tiran sangat mendalam, apa dia akan berikan gedung padamu? Mimpi. Reka tersenyum, Tokia, kita taruhan bagaimana? Jika aku menang, besok kita pergi nginap 1 malam di Hotel Kingsley, dan tidak pulang. Tokia langsung tersipu, siapa takut? Jika kamu kalah, kamu panggil aku, kakak, oke. Reka, suka dipanggil kakak, apa yang salah dengannya? Zeus Burn juga langsung tertarik, kakak, dan kakak ipar, aku juga ikut bertaruh. Aku taruhan kakak ipar yang menang. Jika menang, pinjamkan kakak ipar padaku selama 2 hari, oke kak? Tokia memutar mata putih padanya, bocah tengik, dasar usil. Wajah Zeus tampak kecewa, aku serius bukan bercanda. Vitrus, bagaimana keadaan Tiran? Shanks Sabre menghubungi Vitrus. Mood hati Vitrus sedikit tidak bersemangat, Tuan Shanks, Tiran gagal total. 300 orang dikalahkan oleh 20 orang, ujung-ujung semua kabur melarikan diri. Aku baru saja mendapat kabar angin, mereka bersiap merampas aset kota Geffen. Shanks berkata, oh. 20 orang mengalahkan 300 orang. Aku terlalu meremehkan orang ini. Tapi tidak perlu khawatir, semakin tinggi orang ini berdiri, maka semakin sakit sekat jatuh. Vitrus berkata, Tuan Shanks, apa kamu masih ada cara untuk hadapi Reka? Shanks mengangguk, tentu saja. Apa kamu tahu, siapa pemilik aset kota Geffen? Vitrus berkata, bukankah Tiran? Shanks, salah. Sebenarnya seluruh aset underground Provinsi Omada, semuanya adalah milik si penguasa ibu kota provinsi, yakni Serat.
Tiran hanya sebagai perwakilan Serat di kota Geffen. Menurutmu, jika Serat tahu bahwa aset underground miliknya direbut oleh Reka, dan orang perwakilannya dibunuh, akankah dia turun tangan langsung untuk hadapi Reka? Vitrus berkata, tentu saja akan. Tapi Tiran hanya ditangkap dan tidak dibunuh. Shanks, benarkah? Tapi aku punya firasat yang kuat, Tiran akan mati malam ini. Selanjutnya kamu sudah tahu kan, harus lakukan apa? Pupil mata Vitrus mengecil dan wajahnya penuh ketakutan. Tuan Shanks, maksudmu ingin aku bunuh Tiran, dan limpahkan kesalahan pada Reka? Tidak bisa, membunuh di luar batas kemampuanku. Shanks berkata marah, sampah, sedikit pun tidak ada karisma, bagaimana bisa melakukan hal besar? Tenang, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan sia-sia. Setelah masalah selesai, aku akan memberimu Letnan 2. Letnan 2, dua kata ini membuat Vitrus tergerak. Setelah jadi Letnan 2, maka jaraknya sudah tidak jauh dari Master, bahkan Jenderal. Pada akhirnya Vitrus menggertakkan gigi dan berkata, oke, Tuan Shanks, aku akan melakukannya. Shanks tersenyum, ini baru muridku. Mengorbankan sebuah pion catur kecil untuk membunuh seorang raja, sungguh untung. Pukul 11.30 malam, Vitrus mendatangi rumah tahanan di kota Geffen. Vitrus sejak awal tadi sudah menangani petugas penjara, sehingga bisa datang ke sel tahanan Tiran dengan lancar. Di dalam sel tahanan yang lembab dan gelap, hanya terdapat 2 tahanan yang dipenjara. Salah satunya adalah Vitrus Sumoto, satu lagi adalah pengikutnya. Pengikutnya meringkuk di pojok menghadap ke dinding, mendengkur dengan keras dan tidur nyenyak.